وصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Shalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan khutbah Idul Fitri ini, khatib ingin menyampaikan wasiat takwa khususnya buat kita semua yang hadir di sini. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan senantiasa istiqomah meninggalkan yang namanya larangan Allah. Mudah-mudahan berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya kita yang hadir di sini, menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun kata Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di sore hari yang lalu, setelah tenggelamnya matahari di ufuk barat, seluruh umat Islam, siapapun itu yang mengaku bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, semuanya itu membasahi lisannya dengan kalimat takbir, kalimat tahmid, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat inilah yang diucapkan oleh setiap muslim yang mereka mengaku muslim. Kalimat ini tidak putus-putusnya di lisan mereka. Seraya mereka teringat sambil mengucapkan kalimat takbir itu macam-macam yang diingatkan oleh orang muslim. Kaum muslimin semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang bisa membuat dia tersentuh. Ada yang ingat bahwasanya dia merasa sedih setelah ditinggalkan oleh Ramadan karena tidak ada lagi keistimewaan dan keagungan di Ramadan setelah Ramadan. Ada yang ingat akan orang tuanya, ada yang ingat ayahnya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat dengan ibunya yang saat ini tidak berada bersama dia.
Ada yang ingat dengan kondisi ayah dan ibunya saat ini sedang sakit. Ada yang ingat dengan ayah dan ibunya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kita meneteskan air mata kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat segala macam jenis jasa baik yang telah dilaksanakan, yang telah diperbuat oleh ayah ibu kita. Hari ini kita sudah tidak bisa lagi melihat senyumnya. Hari ini kita sudah tidak bisa lagi melihat tawa dan canda guraunya. Karena mungkin dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu Idul Fitri kita masih bisa bersama mereka. Idul Fitri yang lalu kita bisa salaman dengan mereka, kita cium kening mereka. Namun Idul Fitri ini mungkin kita sudah jauh dari mereka. Inilah dia yang disebut dengan nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita, supaya kita sadar, kita mengerti siapa sebenarnya diri kita itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalaulah seandainya ingatan ini ada di hati kita, ada di benak kita, doakanlah orang tua kita. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah doa yang dinanti-nantikan oleh ayah ibu kita, saudaraku yang dirahmati Allah. Mereka tidak butuh dengan harta kita, mereka tidak butuh dengan uang yang kita berikan. Namun ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka hanya butuh uang, mereka hanya butuh doa dari kita, saudaraku. Kalaulah seandainya hari ini mereka hidup, mereka butuh bersama kita, saudaraku. Mereka hanya ingin melihat kita tersenyum bersama mereka. Mereka hanya ingin berkumpul dengan mereka. Mereka hanya ingin bersandar gurau dengan kita. Apalagi yang sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Untuk itu, kalaulah seandainya kita bisa menjangkau dimanapun orang tua kita berada, jenguklah mereka, kunjungilah mereka. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang paling tinggi buat orang tua adalah saat berkumpul dan bertemu dengan anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi hari ini tepatnya 1 Syawal 1443 Hijriah. Artinya di sore hari yang lalu kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan. Kalau seandainya kita ingin bertemu dengan Ramadan, tentunya kita harus menunggu 1 tahun ke depan supaya kita bertemu dengan Ramadan. Coba kita lihat, saudaraku, ada 3 tipe, 3 kriteria manusia yang menjalani 1 Syawal yang kita sebut dengan lebaran di pagi hari yang berbahagia ini. Tipe yang pertama yaitu tipe orang yang memiliki kelengkapan. Pakaian baru cukup, makanan yang enak serba lezat ada terhidang di dapurnya. Apapun yang mereka inginkan ada, ayah ibunya berkumpul. Mereka bersenda gurau, mereka riang gembira menyambut 1 Syawal. Mereka takbir bersama, mereka duduk bersama, mereka berangkat sholat bersama. Inilah tipe pertama, yaitu tipe orang yang memiliki kelengkapan, kecukupan. Tipe yang kedua adalah tipe manusia yang senantiasa dirundung oleh duka. Tipe manusia kedua ini adalah tipe fakir miskin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya terai air mata yang ada di pipi mereka, hanya tangisan yang terisak-isak terdengar dari rumah mereka. Apalagi sang anak berucap dengan celotehnya, "Wahai ayahku, sahabat-sahabatku sudah membeli baju baru, wahai ayah. Sahabat-sahabatku sudah memakai celana baru, wahai ayah. Sahabat-sahabatku di rumahnya sudah terhidang makanan yang enak serba lezat, wahai ayahku, wahai ibuku. Lalu di mana pakaian baruku, wahai ayah? Di mana baju baruku, wahai ibu? Di mana makanan yang enak yang serba lezat, wahai ayah dan ibuku?" Sang ayah dan ibu hanya bisa tertunduk diam mendengar celotehan anak tersebut.
Lalu sang anak, sang ayah berucap, wahai anakku, ini adalah takdir yang Allah berikan kepada kita, membuat kita harus kuat, membuat kita harus senantiasa bersyukur. Wahai anakku, inilah tipe yang menjalani satu Syawal, yaitu fakir dan miskin. Tipe yang ketiga, yaitu tipe seorang ibu yang senantiasa mengeluarkan air matanya, yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama lagi saat mendengar perkataan sang anak. Apa kata sang anak? Wahai ibu, wahai ibuku. Teman-temanku mereka berkumpul dengan ayah mereka, wahai ibu. Teman-temanku mereka sering sekali saya melihat digendong oleh ayahnya, wahai ibu. Di mana ayahku, wahai ibu? Di mana ayahku, wahai ibu? Di mana ayahku, wahai ibu? Aku ingin sekali mencium keningnya, wahai ibu. Aku ingin sekali bersedang gurau dengannya, wahai ibu. Sang ibu hanya tertunduk diam, hanya menangis. Wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya Allah telah memanggilnya, wahai anakku. Inilah kehidupan kita saat ini, wahai anakku. Harusnya kita jalani dengan rasa syukur, wahai anakku. Sang anak lalu berucap, wahai ibuku, sudahlah ayah tidak ada bersama kita, wahai ibu. Sudahlah aku melaksanakan lebaran di pagi ini tidak bersama ayahku. Apakah makanan yang enak juga tidak terhidang di rumah kita, wahai ibu? Apakah pakaian baru juga tidak bisa aku pakai, wahai ibu? Apakah celana baru juga tidak bisa aku pakai di pagi hari ini, ibu? Sang ibu hanya tetap menangis, saudaraku yang dimuliakan Allah. Inilah tipe manusia yang menjalani di pagi hari raya Idul Fitri ini. Lalu kita lihat, kita sekarang ini berada di posisi mana, saudaraku? Kalaulah seandainya kita berada di posisi tipe yang pertama, yaitu tipe memiliki kelengkapan, kecukupan dan lain sebagainya, jangan pernah lupa dengan tipe yang kedua dan yang ketiga tadi. Fakir miskin, anak yatim yang terlantar. Lihatlah mereka, saudaraku. Mereka butuh kita. Mereka butuh bantuan kita. Mereka butuh uluran tangan kita, saudaraku. Karena sesungguhnya tidak akan bermanfaat puasa yang kita laksanakan kalau seandainya kita melupakan mereka-mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan kita, saudaraku. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah siam di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya, qiraatul Quran setiap waktunya, berinfak dan bersedekah setiap waktunya kita keluarkan. Kenapa? Karena mengejar kebesaran dari Ramadan itu sendiri. Kita tidak pernah memikirkan harta yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan dari saku kita untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan hari ini, jangan pernah kita lupakan apa yang telah kita laksanakan saat kita di bulan Ramadan. Coba kita lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan satu bulan penuh kita laksanakan itu telah membentuk manusia, telah membentuk karakter umat manusia, terkhususnya umat Islam yang menjalani ibadah puasa Ramadan. Apa-apa saja yang dibentuk oleh puasa Ramadan itu, saudaraku. Yang pertama, sesungguhnya Ramadan telah membentuk manusia cinta dengan rumah ibadahnya. Coba kita lihat, satu bulan penuh bisa dihitung kita sholat di rumah, saudaraku. Bisa dihitung kita melaksanakan sholat fardu di rumah kita masing-masing. Lalu apakah setelah Ramadan berakhir, apakah kita kembali lagi sholat di rumah, atau kita tetap mempertahankan, meramaikan masjid, memakmurkan masjid, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir adalah orang yang memakmurkan masjid.
Sesungguhnya orang yang meninggalkan masjid, orang yang jauh dari masjid, jangan pernah berharap kehidupannya akan tenang. Jangan pernah berharap kehidupannya akan bahagia, saudaraku yang dimuliakan Allah. Malahan kehidupannya akan sulit, kehidupannya akan sempit. Kenapa? Dia jauh dari rumah Allah, dia jauh dari melaksanakan sholat berjamaah. Untuk itu jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Inilah karakter pertama yang dibentuk oleh puasa Ramadan. Yang kedua, puasa Ramadan membentuk umat manusia untuk berkarakter senang dan suka bersedekah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berinfak, bersedekah itu adalah kewajiban kita, saudaraku. Karena sesungguhnya ketika kita mati kelak, pahala yang pertama sekali kita lihat saat kita membuka mata kita di dalam kubur bukan pahala sholat, bukan pahala haji, bukan pahala puasa. Saat kita melihat pahala kita, yang kita lihat pertama sekali saat kita membuka mata kita adalah pahalanya sedekah. Kalau seandainya pahala sedekah kita banyak hari ini, saudaraku, pertahankanlah. Kalau seandainya sedekah, infak, zakat dan wakaf kita sangat-sangat sedikit, maka saat kita di alam kubur kelak kita menangis, saudaraku. Kita menangis minta kepada Allah supaya dibalikkan lagi kita ke muka bumi. Untuk apa? Berinfak, bersedekah, karena kita melihat sendiri begitu besarnya pahala sedekah, terutama lagi di bulan Ramadan. Afdalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Seafdal-afdalnya sedekah, setinggi-tingginya sedekah adalah sedekah yang dibayarkan, yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Kita semua tahu itu, saudaraku. Maka dari itu kita sudah terbentuk karakter kita yang dibentuk secara alami oleh Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, kaum muslimin sedang jemaah Idul Fitri rahimahullah. Inilah dia, Ramadan telah membentuk karakter umat manusia. Yang kedua, yang ketiga, Ramadan telah membentuk karakter umat manusia, terkhususnya umat Islam, yaitu seorang istri patuh dan taat kepada suaminya. Wahai para istri, wahai ibu-ibuku, wahai ibundaku, wahai saudari-saudariku, wahai adik-adikku, taatlah kepada suami kalian. Hormatilah suami kalian, tinggikanlah suami kalian, karena sesungguhnya kalian tidak akan bisa mendapat ridho Allah tanpa ridho dari suamimu. Karena sesungguhnya ridho Allah mardataz zauj, ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya suami. Kalau seandainya hari ini engkau mau berpergian, wahai para istri, izinlah kepada suamimu, izinlah kepada suamimu, karena sesungguhnya di dalam sejarah kita pernah melihat, kita pernah mendengar seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadukan kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, begitu celakanya ya Rasulullah, seorang istri ya Allah, si fulan dia tinggal di kampung sana ya Allah. Ketika ibunya sakit dia tidak menjenguknya ya Rasulullah. Ketika ibunya sakaratul maut dia tidak menjenguknya ya Allah. Sampai ibunya meninggal dunia dan dikuburkan, dia tidak juga datang menjenguk ibunya ya Rasulullah. Sangat celaka sekali wanita ini ya Rasulullah. Lalu Rasul menyampaikan, kenapa dia berbuat demikian? Karena sesungguhnya ya Rasulullah, ini adalah pesan dari suaminya ya Rasulullah. Suaminya mengatakan, suaminya pergi berdagang keluar kota, dan engkau jangan pernah keluar rumah sebelum aku kembali ke rumah ini. Ini adalah pesan dari seorang suami. Lalu istrinya mengikuti, sekalipun ibunya meninggal dunia, dia tetap tidak tinggalkan rumah. Celaka dia ya Rasulullah, kata sahabat tadi. Lalu apa kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabatku, ketahuilah, sesungguhnya ibu yang meninggal dunia tadi Allah telah masukkan ke dalam surga. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Kata sahabat, karena dia memiliki anak yang soleh, anak yang solehah, yang taat kepada suaminya. Saudaraku, khususnya ibu-ibu,
Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita taat kepada suami kita, apapun yang kita lakukan, Allah akan meridhoi setiap langkah kita. Apapun yang kita kerjakan, Allah akan meridhoi, Allah akan merestui, Allah akan memberkahi setiap langkah kita. Wahai ibu-ibu, ternyata seorang anak yang dianggap kurang ajar, dianggap durhaka oleh sahabat tadi, kata baginda Rasulullah SAW, ternyata dia adalah penghuni surga karena dia taat kepada suaminya. Lalu bagaimana dengan kita, wahai saudari-saudariku, ibu-ibuku, apakah kita sudah taat atau belum kepada suami kita? Kalaulah seandainya hari ini kita sudah taat, patuh kepada suami kita, maka yakinlah Allah telah persiapkan surga buat kita. Namun kalau seandainya kita masih meninggikan suara kita di atas suara suami kita masih sering membentak, kita sering menghardik suami kita, jangan pernah bermimpi untuk mencium asapnya surga. Wahai ibu-ibu, wahai saudariku, jangan pernah mencium asap surga, jangan pernah bermimpi. Kalau artinya mencium asap surga pun tidak, tentunya untuk memasuki surganya pun pasti jauh. Pasti tidak akan Allah izinkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Maka dari itu, hormatilah, taatilah, patuhilah suami kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga suami, cintailah, sayangilah, dan bimbing dan didiklah anak-anak kita, bimbinglah istri kita, karena sesungguhnya apa yang diperbuat atas kezaliman yang dari tingkah laku istri kita, itu adalah tanggung jawab kita, wahai para suami. Kalau seandainya istri zalim, kita akan menanggung akibatnya, wahai para suami. Ajarlah mereka, didiklah mereka. Kalau seandainya sudah kita didik mereka, sudah kita bimbing mereka, masih tetap kasar kepada kita, maka sudah terlepas beban dari kita, wahai para suami. Cintailah mereka, sayangilah mereka sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia Ramadan telah membentuk karakter umat manusia yang ketiga. Yang keempat, sesungguhnya Ramadan telah membentuk karakter umat, yaitu seorang anak patuh dan taat kepada orang tuanya. Coba kita lihat saudaraku, saat di bulan Ramadan kelak, kita untuk melakukan sedikit pun yang namanya kezaliman, kita tetap menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga mulut kita dari yang namanya kebohongan, walaupun itu sedikit. Kita jaga. Kenapa? Karena kita tidak mau puasa kita rusak. Begitu juga setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan, peliharalah lisan kita. Jangan sampai kita menghardik orang tua kita, jangan sampai kita mengasari orang tua kita, jangan sampai kita telantarkan orang tua kita, jangan sampai biarkan orang tua kita, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang tua kita tidak butuh dengan harta kita, saudaraku. Orang tua kita tidak butuh dengan pangkat dan kedudukan mereka. Mereka hanya ingin melihat kita, wahai saudaraku. Siapapun kita, seperti apapun usia kita, kita adalah anak, wahai saudaraku. Kita adalah anak. Sekalipun kita sudah berada di angka 60 tahun ke atas, kita adalah seorang anak, wahai saudaraku. Kita adalah anak, kita memiliki ibu. Berbaktilah kita kepada orang tua kita. Kalau seandainya orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah doa buat mereka. Kunjungi kerabat-kerabat mereka, sayangilah kerabat-kerabat mereka, jaga kerabat-kerabat mereka, jaga saudara-saudara mereka. Jangan pernah musuhi kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat mereka dan saudaranya. Sayangi mereka, karena sesungguhnya itu sama juga seperti kita menyayangi orang tua kita sendiri. Ingatlah, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, kalaulah seandainya hari ini orang tua kita masih ada, bisa kita lihat, bisa kita ciumi kening mereka, bisa kita salami, minta keberkahan dari mereka. Kunjungi mereka, saudaraku. Jangan sampai kita bisa melihat batu nisan mereka. Jangan sampai kita hanya bisa melihat batu nisan mereka, padahal hari ini kita hidup, padahal hari ini mereka masih ada di samping kita. Jangan sampai setelah batu nisan mereka tegak baru kita menyesal.
Jangan sampai setelah batu nisan mereka tegak baru kita sibuk-sibuk mendoakan mereka. Bahagiakan mereka saudaraku. Begitu menyesalnya seorang hamba yang pagi hari ini dia tidak bisa berkumpul dengan ayahnya, tidak bisa berkumpul dengan ibunya karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesal sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya saudaraku, kita sudah kehilangan satu surga, wahai saudaraku. Surga di bawah telapak kaki ibu, surga di bawah telapak kaki orang tua. Kalaulah seandainya surga itu sudah pergi, maka kita akan kehilangan surga itu. Surga itu tidak bisa diganti dengan sedekah, wahai saudaraku. Surga itu tidak bisa diganti dengan tahajud. Surga itu tidak bisa diganti dengan puasa. Surga itu hanya ada di bawah telapak kaki orang tua kita. Surga itu hanya ada di bawah pengabdian kepada mereka. Surga itu ada di bawah kasih sayangnya mereka. Jadi kalau hari ini kita menangis, menangislah di hadapan mereka. Kalaulah hari ini kita menyesal, menyesallah di hadapan mereka saudaraku. Janganlah hari ini kita menangis, sementara setelah tangisan itu berhenti, kita mulai lagi kurang ajar kepada mereka. Kalau seandainya tangisan itu selesai, kita kembali lagi durhaka kepada mereka. Artinya, kalaulah seandainya hati mereka terhiris, hati mereka sakit, jangan pernah doa mereka sampai kepada Allah untuk kebaikan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunjungilah mereka. Kunjungilah mereka saudaraku, karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka kata malaikat Jibril. Apa yang celaka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya celakalah wahai Muhammad umatmu ketika mereka hidup, mereka bersama orang tuanya, mereka bisa mendapatkan surga dari orang tuanya, namun dia tidak mendapatkan surga sampai orang tuanya meninggal dunia. Celaka manusia seperti itu wahai Nabi Muhammad. Ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Celaka kita wahai ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kalaulah hari ini orang tua kita ada, itu adalah surga kita. Manfaatkan kesempatan ini sebelum Allah memanggil mereka. Datangi mereka, ciumi mereka, sayangi mereka, pelihara mereka, jangan hardik mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia khutbah Idul Fitri kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mari sama-sama kita fikirkan diri kita. Mari sama-sama kita renungi kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kesempatan itu terlambat saudaraku. Datangilah masjid kita selagi kaki kita masih bisa melangkah, sebelum Allah ambil nikmat jalan, nikmat kaki kita. Maka dari itu, muliakanlah fakir miskin, muliakanlah anak-anak yatim, jaga mereka, santuni mereka sebelum Allah ambil harta kita. Wahai para istri, sayangi dan hormati suamimu sebelum Allah mencabut usia mereka. Kalaulah Allah cabut usia mereka, wahai saudariku, wahai ibu-ibuku, barulah timbul penyesalan kita. Untuk apa lagi kita menyesal? Hari ini ketika mereka hidup, kita mungkin kasar kepada mereka. Saat mereka hidup, kita senantiasa menyakiti dan menggores hati mereka. Ketika mereka dipanggil oleh Allah, barulah timbul rasa penyesalan di hati kita, wahai saudariku. Apa yang bisa kita perbuat? Nasi sudah jadi bubur, sudah terlambat wahai ibu-ibu. Selagi mereka masih hidup, sayangi mereka, berbaktilah kepada mereka, jangan pernah kasar kepada mereka. Terakhir, sayangi orang tua kita. Sayangi orang tua kita, karena sesungguhnya tidak ada surga yang lain, tidak akan terganti surga pengabdian kepada orang tua kita, sekalipun dengan tahajud, sekalipun dengan infak dan sedekah, dengan seluruh harta kita, tidak akan bisa menggantikan surga yang Allah persiapkan, surga pengabdian kita kepada orang tua kita. Untuk itu, marilah sama-sama kita berpikir menjadi manusia yang terbaik. Jangan sampai
Setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan, tingkah laku kita tidak berubah dari tahun yang lalu, dari bulan yang lalu. Jangan sampai setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan, kita tidak ada perubahan sedikit pun, atau malah menjadi-jadi kerusakan yang ada di dalam diri kita, menjadi-jadi kezaliman yang kita perbuat. Maka dari itu celaka kita, wahai saudariku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Sekiranya di antara hari ini ya Allah, kami yang hadir di sini ya Allah telah banyak lupa daripada ingat kami kepadamu, kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Jadikanlah Ramadan tahun kemarin ya Allah, Ramadan yang baru saja kami lewati itu menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kami ya Allah. Semoga Engkau panjangkan lagi kami untuk sampai ke Ramadan tahun depan dan menjadi Ramadan terbaik juga ya bagi kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Ampuni dosa seorang laki-laki yang namanya ada di belakang nama kami ya Allah, yang dibint dan dibintikan di belakang nama kami ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Laki-laki tersebut tidak pernah kenyang makannya demi mengenyangkan kami ya Allah, yang tidak pernah berkisah antara sehat dan sakitnya demi menyehatkan kami ya Allah, yang tidak pernah nyenyak tidurnya demi menyenyakkan tidur kami ya Allah, yang tidak pernah berpikir bagaimana supaya mereka istirahat
demi membuat kami senang ya Allah. Laki-laki yang menghabiskan waktunya, yang menghabiskan sisa umurnya buat kebahagiaan kami ya Allah. Ampuni laki-laki itu ya Allah. Dia adalah ayah kami ya Allah. Dia adalah ayah kami ya Allah. Sekiranya telah Engkau panggil, lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Sekiranya dia masih hidup ya Allah, panjangkan usia taatnya ya Allah. Panjangkan usia ketaatannya kepadamu ya Allah. Jangan sampai Engkau ambil dia dari kami sehingga sakaratul maut itu menyusahkan dia ya Allah. Jangan sampai sakaratul maut itu membuat dia sakit ya Allah. Karena dia sudah sakit membesarkan kami ya Allah. Karena dia sudah sakit menyekolahkan kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon ya Allah, ampuni juga seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Wanita yang selalu tegar untuk mendidik kami ya Allah. Wanita yang selalu kuat melihat kami ya Allah. Kalaulah seandainya saat melahirkan kami harus ditukar dengan nyawanya, dia rela ya Allah. Dia rela mengorbankan nyawanya demi membuat kami hidup di muka bumi ini ya Allah. Wanita yang tidak pernah nyenyak tidurnya supaya kami nyenyak ya Allah. Wanita yang tidak pernah kenyang makannya demi mengenyangkan kami ya Allah. Wanita yang senantiasa memberikan belai kasih sayang kepada kami ya Allah. Kami tidak bisa lagi menghitung begitu besar kasih sayang mereka kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, sekiranya ibu itu telah Kau panggil ya Allah, sekiranya ibunda kami telah Kau panggil ya Allah, kami mohon lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikanlah kubur mereka seperti taman-taman surga ya Allah. Jangan Engkau azab dia ya Allah. Jangan Engkau azab dia ya Allah. Sekiranya hari ini dia masih hidup ya Allah, panjangkan usia taatnya ya Allah. Panjangkan usia taatnya ya Allah, supaya dia senantiasa taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami anak yang senantiasa berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami bermohon ya Allah, sampaikanlah rasa rindu dan cinta kasih kami di pagi hari yang berbahagia ini ya Allah. Mungkin ada di antara kami orang tua kami sudah dipanggil ya Allah. Ayah kami mungkin sudah Engkau panggil ya Allah. Atau mungkin ibu kami sudah Engkau panggil ya Allah. Pagi hari ini kami sudah tidak bisa lagi menyiumi mereka ya Allah. Kami tidak bisa lagi memeluk mereka ya Allah. Kami tidak bisa lagi bersenang gurau dengan mereka ya Allah. Kami tidak bisa lagi makan bersama mereka ya Allah. Padahal kami sangat-sangat merindukan hal itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, sampaikan kerinduan ini ya Allah. Sampaikan kerinduan ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah, lindungi dan jaga ayah dan ibu kami ya Allah. Mereka sudah sakit mendidik kami ya Allah. Mereka sudah letih membesarkan kami ya Allah. Mereka senantiasa ikhlas. Mereka senantiasa ikhlas dan ridha demi kami ya Allah. Kasih sayang mereka sangat-sangat tidak bisa kami banding dengan uang ya Allah. Tulusnya kasih sayang mereka kepada kami ya Allah. Hanya kasih sayang-Mu lah yang bisa membalasnya ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami bermohon ya Allah. Kepadamu kami bermunajat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak penghafal Al-Quran ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kami orang tuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.